Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rere dan juga Septa di apa ini namanya? Bedah buku. Nah, bedah buku dengan buku yang baru. Apa Mas Septa? Mungkin bukunya di sini berjudul Mengelola Kinerja Sistem Logistik. Jadi cocok untuk kalian yang belajar di dunia logistik, bekerja di dunia logistik. Buku ini sangat cocok untuk kalian pahami, pemirsa. Oke, langsung aja Mas Rere. Nah, mungkin dari rekan-rekan logistik atau mungkin dari rekan-rekan yang lain mau mau sharing-sharing atau mungkin ingin lihat atau mungkin dengar, jadi bisa langsung kalian dengar podcast ini. Bisa langsung kalian like, comment, share dan juga mungkin bisa Mas. Oke, langsung aja saya lanjut di sini. Pengertian apa itu sistem logistik. Nah, di sini untuk pemahaman manajemen logistik di sini berkembang menjadi manajemen rantai pasok. Rantai pasok manajemen atau SCM adalah sistem terintegrasi yang mengkoordinasikan keseluruhan proses di dalam organisasi atau perusahaan dalam mempersiapkan dan menyampaikan produk atau jasa kepada konsumen. Nah, di sini tujuan dari setiap sistem rantai pasok adalah memaksimumkan akumulasi nilai value dan profit yang diciptakan oleh setiap komponen di dalam rantai pasok tersebut. Nah, sehingga sistem rantai pasok ini merupakan sistem yang terintegrasi dari pengolahan bahan mentah barang jadi, kemudian dikonsumsi lalu kembali lagi ke produsen. Nah, itu untuk alurnya. Dan di sini ciri khas dari rantai pasok sebuah perusahaan manufaktur adalah sebuah komponen produsen seringkali dihubungkan ke unit distribusi yang kepemilikannya bisa dibawa perusahaan produsen tersebut atau merupakan sebuah perusahaan yang berdiri sendiri. Nah, alasan mendasar dari pentingnya pemahaman terhadap peranan manajemen rantai pasok di perusahaan adalah kecepatan perubahan dan ketidakpastian pasar dan pasokan. Lalu sebuah perusahaan manufaktur harus mampu mengontrol proses untuk menghasilkan produk yang sesuai keinginan konsumen. Nah, dan di sini terdapat beberapa poin untuk sistem logistik itu sendiri. Nah, Oke, sebentar Mas Septa. Nah, ini aku mau lihat dan kayak tabel gini, teman-teman. Apa yang namanya? Tabel sistem rantai pasok. Nah, di sini tertulis kayak gini, teman-teman. Jadi kayak ada detail untuk kayak tata cara dari awal, dari input, dari proses transformasi, output, konsumen ke konsumen. Nah, ini ada beberapa kayak gini-gini, ada source, make plan, ada deliver, kayak gimana return. Nah, seperti ini teman-teman. Ada kayak tabelnya seperti ini. Yang mungkin bisa kalian kalian mungkin di SS dulu mungkin. Ya, di screenshot. Nah, yang jelas Mas Rere, yang jelas. Ini ya teman-teman. Oke, bisa saya lanjut? Beberapa poin untuk manajemen sistem logistik sendiri, yaitu komponen-komponen sistem logistik. Poin pertama, fasilitas. Semakin banyak penyebaran lokasi, kantor, atau pabrik, atau fasilitas secara geografis, semakin tinggi tingkat responsif perusahaan terhadap kebutuhan konsumen. Yang kedua, proses produksi. Di dalam produksi ini termasuk aktivitas perencanaan kapasitas sumber daya perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut. Nah, dan yang ketiga, persediaan. Persediaan muncul karena ada perbedaan antara pasokan dan permintaan, meningkatkan tingkat responsif organisasi terhadap perubahan dari sisi eksternal atau perbedaan waktu siklus antara aliran barang. Dan yang keempat, transportasi. Ini sudah jelas. Transportasi di sini moda transportasi, penjadwalan, ukuran pengiriman, konsolidasi. Yang kedua, biaya transportasi, lalu pemilihan rute. Nah, yang kelima ini informasi sebagai alat bantu koordinasi antara pihak di dalam rantai pasok, sangat penting terutama dalam pendukung operasional harian. Dan yang keenam sendiri yaitu pemasok. Yang ketujuh, harga, yaitu harga jual kepada konsumen dan harga jual antar pihak di dalam rantai pasok tersebut. Yang kedelapan yaitu pertanian. Nah, pertanian di sini tuh dan elektronik. Nah, jadi di sini masing-masing level ya. Nah, kayak gitu. Nah, yang pertanian ini, yang ke-9 ini.
Oke, kalian screenshot dulu ya guys ya. Gitu untuk apa kayak tabelnya, kayak rincinya, kayak gitu-gitunya. 10 farmasi, 11 otomotif, 12 minyak dan tambang. Nah, kalian bisa screenshot lagi di sini. Nah, itu apa kayak segmented aja sih, kayak minyak tambang sendiri, Ya. itu sendiri ya kayak gitu-gitu sih, Beberapa teman-teman. segmen-segmen Iya. tertentu yang khusus. Oke. Bisa minyak tambang ada kayak proses caranya sendiri. Ya, benar. Nah, yang nggak bisa kayak otomotif kayak diimplementasikan buat tambangan nggak bisa. Ya. Harus harus khusus Sendiri-sendiri, otomotif, ya. farmasi. Betul, Mas Riri. Dan yang nomor 13 yaitu reverse logistik, merupakan bentuk radar di dalam proses rantai pasok. Lanjut, Mas Riri, apa aja kali ini? Nah, ini di bab B tadi kan A ya, teman-teman. Nah, ini tuh B, menyeimbangkan permintaan dan pasokan. Nah, persyaratan produk jasa dari konsumen, terdiri dari jumlah yang dibutuhkan untuk setiap lot. Nah, yang kedua adalah lead time yang disetujui oleh konsumen. Yang ketiga, variasi barang yang diinginkan. Keempat, service level yang diharapkan. Kelima, harga jual dan biaya pelayanan produk dan atau jasa. Dan yang terakhir adalah inovasi produk. Nah, kayak penyeimbangan permintaan dan pasokan supaya sama rata gitu antara permintaan dan juga pasokan. Ya, benar. Siap. Yang C itu adalah strategi. Nah, ini ada banyak banget sih untuk ininya, strateginya kayak gimana. Tapi kita kasih kayak itunya aja sih, nama-nama strateginya aja. Yang pertama adalah fleksibilitas produksi. Nah, ini untuk kayak perusahaan yang lebih fleksibel dalam produksi akan lebih cepat merespon perubahan permintaan konsumen. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kedua ada cash to cash cycle time, mempengaruhi kemampuan bayar dan memperoleh piutang pada setiap pihak di dalam rantai pasok. Nah, yang ketiga inventory turnover, dipengaruhi oleh fluktuasi permintaan, stabilitas pasokan dan strategi produksi. Nah, ini kayak gitu-gitu sih. Oke. Lalu Mas Riri? Nah, ini kayak kayak teknis aja sih. Ya. Yang D, nah ini third party logistik. Nah, third party logistik ini adalah pihak di luar organisasi yang melaksanakan tugas logistik dan organisasi. Biasanya competitive advantage dari organisasi adalah inovasi atau produksi yang fleksibel atau lainnya ya, yang bukan di bidang logistik, sehingga organisasi memilih strategi outsource untuk keperluan logistiknya, sistem distribusi, gudang dan pemilihan moda transportasi. Mungkin seperti itu sih untuk kayak secara teknisnya antara tadi parti logistik, terus strategi yang digunakan dan juga penyeimbangan permintaan dan juga pasokan, seperti itu sih. Mungkin dari Mas Septa mungkin dari bab 1 ini Dari bab 1 ini mungkin untuk langkah awal ketika kalian memasuki dunia logistik itu bagaimana sistem dan manajemen dari logistik sendiri, yaitu udah kami sampaikan tadi. Mungkin bisa buat kalian untuk memasuki di dunia perlogistikan. Seperti itu Mas Dede. Nah, kalian bisa membaca buku kayak gini. Nah, kalau dari saya mungkin kalau harus kita harus mengikuti kayak rute atau mungkin ini tadi sistem sistem rantai pasok ini tadi. Nah, mungkin bisa nanti kalian mungkin nggak terlalu sesuai dengan ini, atau mungkin ada cara lain yang lebih efektif mungkin di bidang-bidang kalian masing-masing logistik. Misalkan memang bukan mungkin cara ini terlalu gini Mas, nah saya biasanya pakai cara gini, nah mungkin seperti itu. Nah, bisa kalian eksperimen aja terkait kayak ini bukan inovasi lah gitu, nggak harus digunakan kayak gitu-gitu. Bisa kalian explore misalnya untuk kayak gimana cara sistem kerjanya teman-teman semua logistik nanti. Mungkin itu aja sih untuk bab 1 ini. Bedah buku. Nah, apa itu sistem logistik? Nah, mungkin sekian dulu untuk bedah buku kali ini di Semanggi University. Kalian bisa like, comment, share dan juga subscribe untuk channel Semanggi dan juga konten ini ya teman-teman.
Dari Rene dan juga Septa dari Kocop Surabaya Barat, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Ciao.